Selamat malam sahabat, baru 3 bulan menjabat, udah ada sejumlah menterinya Prabowo Gibran yang memicu kontroversi aja nih. Kira-kira siapa aja ya menteri kabinet merah putih tersebut? Nah, ini dia 5 menteri Prabowo terkontroversi di awal jabatan. Di posisi kelima, ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Bayangin aja, baru sehari dilantik, nama Yandri Susanto langsung jadi sorotan nih sahabat. Ya bagaimana enggak? Bayangin aja ada undangan haul ibunya, tapi memakai kop surat kementerian. Waduh, gaswat nggak tuh? Jadi wajar kalau menuai kritikan tajam dari warganet dan bahkan dikritik langsung oleh ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Wih, ngeri nggak tuh? Demi meredam masalah, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy juga menegur Yandri. Dan Yandri pun akhirnya minta maaf deh. Di posisi keempat, ada Menteri HAM Natalius Pigai yang tanpa angin tanpa hujan langsung meminta anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Iya benar, 20 triliun. Pigai bahkan meminta pengajuan anggaran tersebut di dalam RDP dengan anggota DPR bulan Oktober tahun lalu. Kata sang menteri, uang 20 triliun tersebut untuk penambahan jumlah pegawai dan keperluan lain di kementeriannya. Di posisi ketiga, Menteri Koperasi Budi Aristiadi yang diperiksa di Barreskrim Polri pada Desember 2024. Apalagi kalau bukan kasus judi online. Ini tentu terkait kasus ex-pegawainya yang membackingi judol. Namun, Budi menegaskan dirinya hanya membantu penegak hukum mengusut kasus judol di lingkungan Komdigi yang pernah dia pimpin. Di posisi kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Namanya jadi sorotan publik karena masalah pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Ada silang pendapat dengan TNI Angkatan Laut lantaran dia bilang pagar laut nggak perlu dicabut. Sedangkan TNI AL udah mencabut pagar laut sejak Sabtu lalu. Tapi Sakti akhirnya klarifikasi. Dia cuma minta TNI AL tunda pembongkaran sampai bukti-bukti terkumpul. Dan di posisi pertama, ada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Bayangin aja, sang menteri didemo langsung oleh para ASN-nya terkait dugaan arogansi. Sampai-sampai Pak Menteri mau keluar kantor, dihadang sama ASN-nya. Kabar yang beredar sih, sang menteri bersikap kasar kepada pegawainya dengan diduga menampar pegawainya dan memecat. Wah, semoga tidak benar ya. Ini di Lensa Indonesia Malam bersama saya Pramadika Samudra dan saya Ezra Adianto. Nah, tadi itu informasi 5 menteri terkontroversi ya di awal masa jabatan. Betul, ada aja ya kisahnya ya, baru dilantik tapi ada aja ceritanya. Ya, namanya juga baru gitu kan, ya, masih mungkin perlu adaptasi, penyesuaian. Betul. Nah, tapi nanti kita nih ke informasi yang pertama ini masih menyangkut sama yang tadi juga Zra, menteri yang kontroversi. Oh. Yang di urutan pertama tuh Zra. Oh iya, itu memang masih paling anget sih ya dibandingkan 4 lainnya ya. Nah, tapi ada update-nya nih. Nah, ini. Ada foto mereka udah berdamai katanya. Wah. Udah duduk bareng, foto bareng sambil senyum gitu kan. Emang kalau di sesi foto itu pasti pada akur sih. Nggak ada sih foto pada gontok-gontokan kan ya kan. Nah, gitu Ezra. Yeah. Kita positive thinking aja. Iya, iya. Kita lihat dulu nih, kenapa alasannya bisa terjadi perselisihan itu. Oh. Kenapa bisa berdamai? Ayolah. Ini informasinya. Kita lihat. Habis iklan saatnya kita bahas apa, Zra? Bola dong. Iya dong. Nah, ini ada informasi apa nih? Kali ini kita mau membahas Chelsea. Chelsea kan kemarin nih udah merasakan beberapa kekalahan ya. Ya, betul. Akhirnya menang juga, cuy. Menang juga lawan Wolverhampton Wanderers ya. Wolverhampton kemarin dengan skor 3-1. Nah, dengan kemenangan ini berarti Chelsea sukses menggeser Man City dari zona Liga Champions, Zra. Tapi gue agak trauma dengan angka 3-1 ya. Aduh, jangan diinget-inget dong. Males banget ini. Udah lah, kita bahas Chelsea dulu aja lah. Bikin bad mood.
Udahlah, ini kita udah bahas macam-macam nih Zra nih. Ya. Nah, olahraga juga udah. Olahraga udah. Tinggal yang belum nih kriminal nih Zra. Kriminal. Seperti biasa, setelah ini akan ada CSI dan salah satu informasi yang akan dibagikan di CSI nanti. Ini di Medan Sumatera Utara cuy. Ini brutal banget. Kenapa? Jadi ada toko kelontong. Iya. Ya lagi anteng-anteng nih, lagi tenang-tenang. Tiba-tiba diserang sama gerombolan geng motor. Aduh, ada Yang berulang jaga, lagi nih. iya, yang jaga warungnya dilukain, terus dijarahin, es krim diambilin. Itu motifnya apa sih tuh? Aus kali ya? Dia enggak es krim juga tambah aus. Iya juga kali ya. Ya, selengkapnya lah di CSI saat lagi sahabat RTV. Langsung aja ya kita tutup Lensa Indonesia malam kali ini. Saya Pramodika Samudra. Saya Eza Diato, terima kasih atas kebersamaan kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.